Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rosita. Bagaimana kabarnya hari teman-teman? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Nah, tadi sedikit membaca buku nih teman-teman. Judulnya Masya Allah, inilah 30 ilmuwan muslim yang hebat. Nah, dari buku di sini tuh banyak sekali teman-teman ilmuwan muslim dan biografinya. Seru deh teman-teman. Nah, Bu Ros juga sebetulnya selain membaca itu tahu nih sebetulnya gagasan utama dari setiap paragraf itu apa ya. Nah, teman-teman pernah mendengar gagasan utama atau ide pokok? Nah, hari ini kita akan belajar bersama apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok atau yang kita sebut dengan ide pokok. Nah, teman-teman, gagasan pokok atau gagasan utama adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Gagasan utama menjadi gagasan dasar pengembang sebuah paragraf. Nah, teman-teman, gagasan utama juga bisa disebut sebagai pokok pemikiran utama dalam sebuah paragraf. Gagasan utama biasanya terletak di awal kalimat yang disebut dengan paragraf deduktif atau di akhir kalimat yang disebut dengan paragraf induktif. Ada juga teman-teman paragraf yang memiliki gagasan utamanya di awal dan di akhir kalimat yang dinamakan paragraf campuran. Nah teman-teman, ada pun ciri-ciri gagasan utama. Yang pertama terdiri dari satu kalimat utuh yang berdiri sendiri. Kedua, tersusun atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Ketiga, gagasan utama yang berada di akhir umumnya ditandai dengan kata oleh karena itu, maka itu, sebab itu, kesimpulannya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sudah sedikit tahu mengenai gagasan pokok atau ide pokok. Kemudian teman-teman juga sudah tahu nih ciri-ciri dari gagasan pokok itu sendiri. Nah, ternyata teman-teman ada cara untuk menentukan gagasan pokok. Yang pertama, membaca dengan cermat. Jadi sebelum kita menentukan gagasan pokok dalam sebuah bacaan, kita harus membaca dulu dengan cermat. Nah, untuk menentukan gagasan pokok itu bisa dengan cara memilah mana kalimat yang tidak menjelaskan kalimat lain. Nah, yang kedua, menentukan kalimat utama. Setelah tadi membaca dengan cermat sebuah bacaan dan mengetahui maksud dari isi bacaan tersebut, kita dapat mengetahui letak dari kalimat utama sebuah paragraf. Pada umumnya, kalimat utama terletak di awal atau di akhir paragraf. Namun, kalimat utama tidak selalu menjadi kalimat pertama sebuah paragraf. Membaca dengan cermat itu adalah kuncinya, teman-teman. Nah, bagaimana penjelasannya? Mudah ya, teman-teman bisa mencobanya di rumah. Tapi sebelum itu, tadi Bu Ros sedikit menyebutkan tentang paragraf deduktif dan paragraf induktif. Teman-teman tahu apa itu paragraf deduktif dan paragraf induktif? Yuk, kita cari tahu bersama-sama. Paragraf deduktif. Pengertian paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang bermula dengan penjabaran tentang hal-hal umum kemudian menjurus ke hal khusus. Pada paragraf deduktif, letak kalimat utama berada di awal paragraf. Ciri-ciri jenis paragraf deduktif: 1. Kalimat utama atau ide pokok ada pada kalimat pertama paragraf. Kedua, kalimat utama diperinci dengan kalimat penjelas. Contoh paragraf deduktif. Masa pandemi ini, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan online tanpa perlu tatap muka. Di era teknologi yang sudah canggih seperti sekarang, guru dituntut untuk pandai-pandai menggunakan dan menguasai situs internet belajar online. Sistem belajar di mana saja dan kapan saja jadi salah satu keunggulan belajar online. Nah, dari contoh paragraf ini kita tahu kalau paragraf deduktif itu ada di awal paragraf, yaitu
masa pandemi ini kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan online tanpa perlu tatap muka. Mudah ya teman-teman? Untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai paragraf induktif. Pengertian paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jenis paragraf induktif diawali dengan kalimat-kalimat penjelas berupa fakta, contoh, rincian, atau bukti yang kemudian disimpulkan pada kalimat akhir paragraf. Ciri-ciri jenis paragraf induktif. 1. Kalimat utama atau ide pokok terletak di akhir paragraf. 2. Disimpulkan berdasarkan penjelasan khusus di akhir paragraf. Contoh paragraf induktif. Belajar dengan sistem SKS atau sistem kebut semalam bukanlah hal yang patut dicontoh, apalagi kalau esok harinya adalah ujian. Akibat yang bisa dirasakan adalah rasa kantuk ketika sedang mengerjakan ujian. Maka itu persiapan diri dan mulai belajar sejak jauh-jauh hari sebelum waktu ujian tiba. Nah, dari kalimat ini kita tahu bahwa contoh paragraf induktif adalah maka itu persiapan diri dan mulai belajar sejak jauh-jauh hari sebelum waktu ujian tiba. Nah, teman-teman sekarang jadi tahu ya apa itu gagasan pokok atau ide pokok. Teman-teman juga sedikit tahu nih apa itu paragraf deduktif dan induktif. Tapi Bu, aku masih bingung bagaimana cara menentukan paragraf deduktif dan paragraf induktif. Nah, tenang teman-teman, dengan kita sering berlatih, insya Allah kita pasti bisa menentukan ide pokok atau gagasan pokok dalam sebuah bacaan. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Semangat menebar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.